Janda ini memberi dari kekurangannya, seluruh nafkahnya. Artinya, apa yang harus dia makan, uang yang ada padanya sebenarnya untuk kebutuhan makan minumnya. Tapi dia bawa, dia persembahkan kepada peti tempat di mana persembahan diberikan. Kenapa saudara Tuhan memuji janda ini? Kenapa Tuhan tidak memuji orang kaya ini? Orang kaya ini memberi dari apa? Kelimpahannya. Dengan kata lain, bukan kebutuhannya yang dia beri. Kalau kita baca sejarah peti persembahan, itu ada sejarahnya. Dalam tabernakel Musa nggak ada peti persembahan. Nggak ada uang yang dikutip. Dalam ibadah bangsa Israel, nggak ada peti persembahan. Tapi saudaraku, peti persembahan itu mulai dilakukan pada zamannya raja-raja. Kenapa dibuat peti persembahan? Karena rumah Tuhan perlu diperbaiki. Jadi setiap persembahan yang masuk ke peti persembahan, tujuannya sebenarnya memperbaiki rumah Tuhan yang rusak. Itu sejarahnya adanya peti persembahan. Ya. Untuk digunakan memperbaiki yang rusak. Saudara, bait suci yang rusak, inilah menggambarkan jiwa-jiwa kita sekarang. Orang-orang yang rusak karena dosa. Perlu dilayani. Perlu ada persembahan untuk digunakan menyelamatkan orang lain. Sasarannya yang rusak harus dibetulkan. Orang yang belum percaya harus jadi orang percaya. Orang yang belum bertobat harus bertobat. Orang-orang yang belum kenal Tuhan harus mengenal Tuhan. Itu yang butuh biaya. Sama dengan gereja kita ini. Tempat ini sebenarnya tempat menampung orang biar orang bisa mendengar firman. Supaya yang belum percaya bisa percaya firman Tuhan diberitakan melalui tempat ini. Jadi bait suci adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Maka saya selalu dari dulu saya katakan inti pelayanan kita adalah memenangkan jiwa. Inti pelayanan kita membangun tubuh Kristus. Itu. Dan biayanya, saudaraku, tentu lewat persembahan. Maka saya selalu katakan kita bangun tubuh Kristus. Kita layani para hamba Tuhan. Biar hamba Tuhan dipulihkan. Dan kalau dia sudah dipulihkan, dia akan dipakai untuk memulihkan orang lain. Itu tujuannya. Maka dari dulu kita kumpulkan pendeta, kita kasih makan, kita kasih nginap di hotel.
Ya. Lalu kita layani melalui kebenaran firman. Supaya mereka pulang ke posko mereka. Untuk menjadi alat membetulkan yang rusak. Karena banyak jiwa-jiwa rusak, saudaraku. Ya. Yang rusak itu perlu dibetulkan. Hidupnya rusak, nikahnya rusak. Ya. Sekarang lihat aja orang-orang yang rusak. Muda-mudi yang rusak. Yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Ini kan perlu dibetulkan. Ya. Terutama di generasi akan datang. Ya, generasi kita ini segera akan berlalu. Ya. Kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Sebenarnya tinggal menunggu waktunya. Ya. Kalau udah umur 70, udah mulai membungkuk badan itu gini. Ya. Yang dulunya kita bisa jalan sendiri, sekarang perlu bantuan orang. Bahkan tidak heran kalau sampai memakai tongkat. Ya. Usia kita terus begitu cepat berlalu. Tapi bagaimana generasi yang akan datang? Kalau kita tidak tanamkan benih firman mulai sekarang untuk hidup mereka. Saya seringkali katakan orang tua jangan menjadi penonton. Jangan hanya menonton hidup anak-anakmu menjadi orang yang terus bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Tapi apa bebanmu untuk mempersiapkan mereka menjadi orang yang rohani? Orang yang takut Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, mereka akan menjadi generasi yang gagal total. Kalau mereka tidak takut Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang-orang tua menyekolahkan anaknya sampai S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Tapi mereka kehilangan perkara rohani mereka. Saya mau katakan itu bukan kesuksesan. Kalau mereka hilang secara rohani, mereka sedang masuk ke suasana tempat yang paling mengerikan di masa depan. Maka saya selalu menasehati orang-orang tua. Siapkan anak-anakmu menjadi generasi yang takut Tuhan. Generasi yang cinta Tuhan. Dan yang ketiga, generasi yang beribadah. Ya, seharusnya kita kan keberatan kalau anak-anak kita nggak beribadah. Ya. Apalagi kalau anak pendeta. Ya. Saya selalu menasehati pendeta-pendeta dulu. Bagaimana kamu mau berkhotbah kalau anakmu sendiri tidak mau menjadi anak-anak yang mau beribadah kepada Tuhan? Gimana? Apakah cukup dengan pendidikan dan gelar? Lalu kita bangga-banggakan anakku sukses. Oleh sebab itu, yang ketiga yang diminta Tuhan. Coba dibacakan aja, Pak. Ya. Beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jiwamu, terus ayat yang ke-13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. 3 poin. Dan puncaknya adalah beribadah dengan segenap hati, segenap jiwamu. Supaya baik keadaanmu.
Saya mau katakan orang yang punya masa depan adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang dijamin Tuhan. Puncaknya orang yang beribadah. Maka pada Wahyu 11 ibadah itu diukur sama Tuhan. Ibadahmu diukur sama Tuhan. Ya. Karena persoalan ibadah inilah persoalan yang terhilang dari kehidupan bangsa Israel di Mesir. Mereka masuk ke Mesir sebanyak 70 jiwa. Tapi berkembang pesat sampai lebih kurang 2 juta jiwa. Tapi selama di Mesir, bangsa Israel tidak pernah beribadah. Kembang pesat, oke. Bayangkan dari 70 juta jiwa, 70 jiwa sampai menjadi lebih kurang 2 juta jiwa. Tapi mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tujuan utama beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Umat Tuhan tidak akan pernah menjadi baik keadaan mereka kalau tidak ditandai dengan ibadah. Maka kalau bicara ibadah ini bukan bicara sekedar. Bicara ibadah jangan setengah-setengah. Kalau Anda mau berbicara ibadah, beribadahlah dengan segenap hati, segenap jiwamu. Supaya baik keadaan. Ya. Jangan mimpi memiliki keadaan yang baik. Uang tidak bisa membuat keadaan saudara baik. Jabatan-jabatan duniawi tidak bisa menjamin keadaanmu akan baik. Saya banyak tahu, semakin jadi pejabat semakin rusak hidupnya. Semakin kaya, semakin hancur hidupnya, nikahnya. Berapa banyak rumah tangga setelah punya uang, hidup nikahnya hancur-hancuran. Suami entah di mana-mana, istri entah di mana-mana. Dengan uang banyak hal yang negatif dengan mudah dilakukan. Kadangkala untuk merem kita, jangan hidup kita jadi jahat. Kadangkala seizin Tuhan kita miskin. Seizin Tuhan kita sengsara. Seizin Tuhan kita menderita. Supaya jangan banyak berpikir berbuat dosa. Ini dunia kita loh. Maka jangan berdoa menuntut kepada Tuhan. Tapi persiapkan dirimu lewat ibadah. Hidup kita. Hidup anak-anak kita. Ya, makanya saya selalu mengingatkan. Ya, dari mulai mereka kanak-kanak. Sampai mereka bertumbuh dewasa. Ibadah harus menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup ini. Ya. Dan kitalah yang harus menjadi orang pertama yang memberi contoh. Ibadah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya. Coba kalau suasana nikahnya udah mantap ibadahnya. Saya yakin kalaupun ada masalah, bukan gak ada masalah loh. Bisa terjadi banyak masalah.
Tapi kalau kita udah beribadah, Tuhan turut campur tangan menyelesaikan persoalan hidup kita. Termasuk ekonomi kita. Ekonomimu pun tertolong loh. Karena di sini supaya baik keadaanmu. Coba renungkan ketika saudara beribadah takut Tuhan. Dan ketika saudara setia bayar perpuluhan. Coba renungkan pribadi-pribadi saja. Saudara pasti tahu. Pasti Anda lebih damai, sejahtera, sukacita. Dibanding ketika kita tidak bisa melakukannya. Ya. Ketika kita ikut mendukung, melayani dalam pembangunan tubuh Kristus, melayani di dalam pelayanan yang Tuhan pasti beda suasananya. Suasana hati kita berbeda, suasana pikiran kita berbeda-beda dengan kita tidak melayani Tuhan. Saya lihat aja ya. Dulu waktu banyak kur kita. Ya, coba. Jujur aja. Jujur aja kita. Paling tidak setiap kali kita jumpa kur pakai serah. Positif enggak? Latihan. Kadang saudara pulang agak lebih malam sedikit. Ya, coba kalau nggak ada kur. Ya. Paling selamat hari Minggu pulang. Habis Bible study, salam-salaman. Takutku nggak sempat salaman. Cing. Ya. Coba waktu ada paduan suara. Saya minta ke depan dikembalikan itu. Masalah siapa yang latih. Latihan bersama-sama kita di sini. Haleluya. Nggak usah karena figur pelatih. Biarlah roh Tuhan kita minta. Untuk bekerja. Mempersiapkan kita. Ini suasana Natal udah dekat loh. Ya, saya harap saudara latihan kurnya jauh sebelumnya. Ya, ini sudah bulan apa ini? Oktober. Ya, saya tadi renung-renungkan, oh ini Oktober. Ya, sudah dekat dengan Desember. Tinggal berapa bulan? Oktober, November. Tentu Desember sudah suasana Natal, saudara. Ya, udah perlu kita siapkan. Ya. Saya lihat di samping gereja kita ada rumput tadi. Siapalah suruh kom bapak membersihkan rumput-rumput itu. Ya. Ini termasuk pendeta-pendeta pembantu kita ini. Harus bisa jadi penggeraknya loh. Kaum-kaum bapak juga ini saya tegur terang-terangan ini. Ya. Coba kita betulkan. Ya. Kalau bisa sebelum Natal lampu-lampunya udah disiapkan, catnya sudah dicat. Parkirnya udah dibetulin. Toiletnya semua. Ya. Supaya suasana Natal menjadi suasana di mana kita istimewa terhubung dengan sorga. Haleluya. Yang muda-mudi jangan sibuk pacaran. Jangan sibuk WA terus. Siang malam. Ya. Yang paling parah lagi bukan hanya orang muda. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan main apa itu. Skater apa itu. TikTok lagi. Ya. Ini loh. Persiapkan hidupmu. Karena Tuhan akan ukur ibadah kita. Apakah kita dengan segenap hati? Ya. Bukan Anda nggak bisa nengok TikTok. Apa TikTok ya? Saya pun nggak tahu apa namanya TikTok atau TikTok. Karena saya saudaraku nggak suka itu. Ya. Sekalipun ada orang nontonnya sambil ketawa-ketawa. Kata apa? Ketawa sendiri kau ini. Rupanya ada yang lucu di. Sekarang ini saudara tahu berapa banyak yang hancur nikah. Gara-gara main judi online. Suaminya pun datang nggak dihiraukan lagi.
Hancur-hancuran nikah. Bahkan sampai kepada perceraian. Ya kenapa? Ya. Kalau HP-nya aja salah tempat, udah stres dia. Mana HP-ku? Saking terikatnya dengan HP ini. Kalau saya banyak HP untuk Alkitab ini loh. Ini Alkitab ini saudara lihat. Ya. Ini Alkitab. Ini membantu saya biar cepat cari ayatnya. Nah, di sini catatan saya. Saya catat, saya baca. Itu loh, bukan mau pamer. Ya. Saudara, ibadah kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Itulah cara kita mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang pertama, saudara takut Tuhan. Yang kedua, saudara mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Kalau udah segenap hati, segenap jiwa, tak akan ada yang bisa menghalangi saudara. Pekerjaan saudara bisa tinggalkan. Karena saudara dengan segenap jiwamu, segenap hatimu. Ya. Tiba waktu beribadah, saudara akan beribadah. Saudara akan tinggalkan kesibukan saudara. Saya sampaikan minggu-minggu yang lalu Injil Lukas 21. Ya, ada 3 hal yang diminta Tuhan supaya saudara tidak ikut rontok bersama dunia. Yang pertama, naik ke atas gunung. Miliki tingkat kerohanian yang tertinggi. Ya. Yang kedua, yang di kota, saudara. Ya. Orang-orang yang di kota hendaklah mengungsi katanya. Ya. Kenapa suruh ngungsi? Supaya melepaskan diri dari kesibukan. Kota itu kan tempat sibuk loh. Ya. Makanya saudara tidak heran saudaraku, untung kita ini belum kota besar. Kalau ini kota besar Tanjung Uban ini, waduh gak tahu gimana sibuknya. Ya. Makanya Batam itu sekarang sibuk bukan main. Mau tambah lagi kota baru. Ya. Bayangkan mau dipersiapkan tenaga kerja aja untuk pabrik kaca dan lain-lain itu 300.000 tenaga kerja. Saya dengar dari pengumuman Tanjung Pinang aja. Seluruh Tanjung Pinang penduduknya cuma 280.000 orang. Jadi berarti muncul satu kota lagi di Batam. Tentu kalau berubah itu menjadi kota yang baru. Ya, akan berubah nuansanya. Selama ini nuansanya kebun sayur, kebun kelapa, buah-buahan dan lain-lain. Ya, nanti di sana kalau udah itu berubah jadi kota baru, nggak ada lagi kebun sayur di sana. Maka saudara yang di Bintan ini beruntung. Tanam sayurmu, jual ke Batam. Karena yang beli lebih kurang sekian ratus ribu orang. Pedagang-pedagang di sini nanti akan hidup. Jadi pasar saudara, marketing saudara tidak lagi sekedar Tanjung Uban. Ya. Mungkin tanammu 2 rantai tanam cabai sudah bisa berproduksi menyekolahkan anakmu sampai doktor. Maka dari dulu kan saya bilang, kita siapkan diri kita, latih. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Ya. Jangan karena masa sulit datang udah mati laku, nggak ada lagi harapan. Pindah laku ke si borong-borong. Dampak positifnya, saudara yang di Bintan ini saya mau katakan, Anda dipersiapkan untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Aminkan dulu.
Anda dipersiapkan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita doakan supaya jembatannya jadi makin cepat lagi, saudara. Nanam ubi kayu, nanam apapun, semua laku. Namanya orang, saudaraku, ya, nggak mungkin lagi dari Tanah Karo, dari kampung saya si borong-borong sana. Nggak mungkin lagi dari Jawa, terlalu mahal biaya transportasinya. Harus diproduksi di daerah ini.